Bayangkan, seorang juara dunia MotoGP, pembalap utama Yamaha, figur yang selama bertahun-tahun disebut sebagai tolok ukur motor ini. Seseorang yang paling memahami bagaimana Yamaha harus diperlakukan, kapan harus halus, kapan harus menekan, dan kapan harus menahan diri. Namun hari itu, dia justru terdiam. Bukan karena kalah duel, bukan karena terjatuh, bukan karena motor bermasalah, tapi karena melihat satu hal yang membuat semua pemahamannya seolah dipertanyakan ulang. Cara seseorang membawa Yamaha ke level yang tidak masuk akal. Dan orang itu adalah Toprak Razgatlioglu. Dalam sesi tes terbaru Yamaha V4, sebenarnya ekspektasi semua orang cukup sederhana. Apakah proyek baru ini sudah cukup kompetitif? Apakah Yamaha akhirnya menemukan arah setelah bertahun-tahun tertinggal? Apakah motor ini bisa kembali bertarung di barisan depan? Semua mata tertuju pada data, pada catatan waktu, pada sektor demi sektor. Tapi yang terjadi di lintasan jauh melampaui itu semua. Karena ini bukan soal angka, bukan soal satu lap cepat, bukan soal time attack. Yang membuat paddock terdiam adalah bagaimana motor itu diperlakukan. Dan di sanalah Fabio Quartararo perlahan menyadari sesuatu yang tidak biasa. Toprak datang bukan sebagai pembalap MotoGP berpengalaman. Dia tidak tumbuh dengan filosofi Michelin. Dia tidak dibesarkan dengan kebiasaan MotoGP modern. Dia datang membawa sesuatu yang berbeda. DNA World Superbike, gaya balap yang keras, pendekatan yang agresif, mental motor harus mengikuti pembalap bukan sebaliknya. Late braking ekstrem, motor dipaksa masuk tikungan dengan sudut yang membuat logika teknis bertanya-tanya. Ban ditekan sampai batas yang biasanya dihindari pembalap MotoGP. Ini bukan gaya aman, ini bukan gaya konservatif, ini gaya menantang batas. Beberapa insinyur Yamaha mulai saling melirik, bukan karena marah, bukan karena panik, tapi karena satu angka terus muncul berulang kali di layar data. 68 derajat. Lean angle yang bahkan di MotoGP saja jarang disentuh secara konsisten. Dan bukan sekali, bukan dua kali, tapi berulang. Di titik inilah, Fabio Quartararo mulai lebih sering berdiri di depan monitor data daripada memperhatikan lintasan. Bukan karena tidak percaya diri, bukan karena merasa tersaingi, tapi karena kaget. Karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan MotoGP. Motor Yamaha yang selama ini dikenal halus, sensitif, dan harus diperlakukan dengan presisi tinggi, dipaksa berperilaku brutal. Dan yang paling mengejutkan, motor itu tidak melawan. Tidak terlihat liar, tidak terlihat tidak stabil, tidak menghukum pembalapnya. Disinilah cerita ini berubah menjadi serius. Karena kalau Yamaha V4 bisa bertahan dengan gaya sebrutal itu, bisa tetap stabil di lean angle ekstrem dan masih memberi feedback yang bisa dikontrol, maka ini bukan sekadar motor baru. Ini arah baru. Arah yang selama ini mungkin tidak pernah Yamaha pertimbangkan. Dan bagi Quartararo, momen ini terasa jauh lebih dalam daripada sekadar perbandingan lap time. Ini bukan soal siapa yang lebih cepat hari itu. Bukan soal siapa yang lebih agresif. Ini soal satu pertanyaan besar. Apakah selama ini aku membatasi motor, atau justru motornya yang membatasi aku? Pertanyaan seperti itu tidak nyaman. Karena kalau jawabannya adalah yang pertama, maka seluruh pendekatan harus diubah. Toprak memaksa Yamaha melihat potensi tersembunyi. Quartararo membawa kehalusan, konsistensi, dan efisiensi MotoGP. Jika dua dunia ini bisa dipertemukan, Yamaha berpotensi berubah total. Bukan hanya secara teknis, tapi secara filosofi. Namun perubahan besar selalu membawa konsekuensi. Hierarki internal bisa bergeser, cara pengembangan motor bisa berubah, dan peran setiap pembalap bisa ikut terdampak. Dan itulah mengapa momen diamnya Quartararo terasa begitu berarti. Karena itu bukan ekspresi kalah, bukan ekspresi takut. Itu ekspresi seseorang yang sedang berpikir ulang tentang batasnya sendiri. Satu hal yang pasti, kalau seorang Fabio Quartararo bisa sampai terdiam, maka apa yang terjadi di lintasan hari itu bukan sekadar tes biasa. Itu adalah titik refleksi. Pertanyaannya sekarang, apakah Yamaha siap mengikuti arah yang ditunjukkan Toprak? Atau justru Quartararo yang harus mengubah cara pandangnya tentang motor ini? Satu tes, satu motor, dan satu momen yang bisa mengubah masa depan Yamaha.